Halo semuanya, kenalin aku Fadila Nurlupa, mahasiswa dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi di sini di video ini aku mau sedikit sharing nih mengenai apa itu bank konvensional dan juga kita akan sedikit membedah aplikasi dari bank konvensional ini dan apa saja sih layanan atau fitur yang bisa kita dapatkan dengan mengakses aplikasinya. Sebelumnya disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman, apabila nanti ada sedikit kekeliruan, just correct me if I'm wrong. Jadi teman-teman boleh share pendapatnya supaya bisa kita jadikan sebagai bahan pembelajaran. Oke, kita awali dengan pengenalan apa itu bank konvensional. Oke, baik. Jadi, menurut salah satu sumber yang ada di internet mengatakan bahwa bank konvensional ini merupakan sebuah lembaga keuangan yang memberikan kita, yaitu sebagai pelanggan ini, berbagai layanan. Salah satunya adalah rekening simpanan, pinjaman, dan juga produk keuangan lainnya. Mereka ini juga biasanya diatur oleh sebuah lembaga pemerintah yang beroperasi dalam kerangka hukum dan peraturan. Seperti yang teman-teman ketahui nih, bahwa bank konvensional ini biasanya memiliki cabang ataupun kantor fisik di mana kita bisa mengunjunginya untuk melakukan transaksi ataupun berinteraksi dengan staf banknya. Namun, seiring dengan modernisasi nih, mereka juga menawarkan layanan perbankan online kepada kita untuk dapat mengelola akun dan juga melakukan transaksi dari komputer ataupun perangkat seluler atau handphone kita untuk memudahkan aktivitas transaksi kita. Oke, sedikit membahas tentang bank konvensional. Pasti ada yang terlintas gitu, kayak apa sih perbedaan antara bank konvensional dan juga bank syariah. Jadi untuk konsep bank konvensional ini lebih memandang uang itu sebagai komoditas atau alat tukar dan juga penyimpanan nilai, dan mereka itu dapat memperdagangkan uang dengan harga lebih tinggi dari nominalnya, ataupun menyewakan uang dan juga menerima bunga pada saat peminjam itu membayar kembali dan berinvestasi dalam usaha beresiko tinggi untuk menghasilkan keuntungan. Namun sebaliknya nih, untuk bank syariah itu malah memandang uang sebagai alat tukar dan penyimpan nilai saja, jadi tidak terlibat dalam aktivitas seperti peminjaman berbasis bunga atau spekulasi atau juga perjudian. Dan bank syariah ini lebih menawarkan produk seperti profit dan loss sharing yang didasarkan pada prinsip pembagian risiko dan saling menguntungkan. Oke, mungkin itu sekilas pengenalan kita tentang bank konvensional. Yang selanjutnya kita akan masuk ke title dari video ini, yaitu sedikit membedah apa saja sih fitur-fitur yang ada dalam salah satu aplikasi mobile dari bank konvensional, yaitu BTN Mobile. Oke, untuk yang pertama, ini adalah tampilan ketika kita masuk ke dalam aplikasinya. Di sini kita harus login terlebih dahulu, jadi kalian bisa klik masuk jika yang sudah punya akun ya teman-teman. Di sini kita bisa masukkan ID pengguna dan juga kata sandinya. Oke, jika sudah, kita bisa masuk. Nah, seperti inilah tampilan home atau beranda dari aplikasi BTN Mobile. Di beranda ini kita bisa langsung melihat saldo dari rekening utama kita. Dan untuk melihat jumlah saldonya itu bisa kita klik icon matanya. Lalu di sini juga ada fitur untuk melihat riwayat dari rekening kita, riwayat dari aktivitas transaksi kita. Lalu di sini juga ada tambah rekening dan juga transaksi tanpa kartu. Dan untuk melihat lebih detailnya lagi, bisa kita langsung klik aja di detail rekeningnya. Lalu kita bisa slide ke samping. Di sini ada deposito,
Ada fitur juga untuk simulasi depositonya, ada fitur untuk tambah deposito, dan juga fitur untuk mengunduh advice. Dan untuk detail deposito ini bisa diklik aja ya teman-teman di detail rekeningnya. Yang ini adalah fitur pinjaman. Di sini kita bisa melihat fitur untuk bayar pinjaman itu ada apa aja, lalu ada simulasi untuk pinjamannya juga, dan untuk detail lebih lanjutnya bisa diklik detail rekening. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke bagian atas nih mungkin ya. Sebelum kita berkenalan dengan fitur-fiturnya, kita lihat dulu untuk pengaturannya. Barangkali dari kalian ada yang ingin mungkin mengubah kata sandi ataupun mengubah MPIN, juga bisa dilakukan di fitur pengaturan ini. Lalu ada notifikasi, ada limit transaksi, ada layanan kartu ATM, ada bahasa juga yang bisa kalian ubah, dan di sini ada tentang. Jadi tentang ini merupakan panduan ya, syarat dan ketentuan yang ada di fitur-fitur di aplikasi ini. Jadi bagi kalian yang mungkin nanti merasa masih bingung nih dengan fiturnya, bisa kalian baca-baca di sini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke fitur apa saja sih yang ada di aplikasi BTN Mobile ini. Untuk yang pertama itu ada transfer. Di sini bisa kita klik, dan untuk transfer ini banyak sekali pilihannya. Kita bisa mentransfer uang kita ke dompet digital andalan kita yaitu Dana, lalu ke sesama bank BTN juga bisa, dan ke bank lain juga bisa. Dan untuk daftar transfernya bisa kita lihat di fitur paling kanan ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya ada falas, ada fitur untuk jual beli falas, lalu ada falas sesama BTN, lalu ada money changer, dan untuk riwayatnya juga bisa dilihat. Ada selain itu juga ada info kurs nih teman-teman, dan juga daftar untuk falasnya. Nah, fitur yang menarik lainnya yaitu ada split bill. Di sini bagi kalian yang mungkin senang ya buat makan bareng teman-temannya, terus nongkrong bareng mungkin, nah bisa menggunakan fitur ini untuk memudahkan kita lah untuk split billnya. Lalu di sini juga ada proxy BI Fast yang bisa kalian akses di fitur transfer. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke fitur pembayaran. Di fitur pembayaran ini seperti yang kalian lihat banyak sekali pilihannya, mulai dari pinjaman BTN, lalu pembayaran untuk telepon, tiket, multi-biller, akun virtual, PDAM, amal, pinjaman multi finance, internet dan TV, asuransi, pegadaian, listrik, pajak kendaraan, pajak daerah, penerimaan negara, BPJS, gas negara, pendidikan, kartu kredit, bahkan sampai e-commerce. Dan untuk daftar pembayaran ini bisa kalian lihat di fitur yang paling bawah nih teman-teman. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke pembelian. Fitur pembelian. Di sini kalian bisa membeli pulsa atau Dana, bahkan top up, uang elektronik, bahkan membayar listrik prepaid. Jadi untuk daftar pembelian juga bisa kalian lihat ya teman-teman. Yang selanjutnya ada KPR. Nah, di sini untuk KPR sendiri ada syarat dan ketentuannya ya teman-teman untuk membuka KPR-nya, untuk membuka fitur KPR-nya, yaitu untuk ketentuannya salah satunya adalah usia minimal 21 tahun dan atau telah menikah ya teman-teman. Dan di sini saya tidak buka karena masih belum memenuhi syarat ya teman-teman. Jadi di sini juga kita bisa mengajukan KPR, dan untuk tata caranya bisa kalian lihat langsung di aplikasinya ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya ada cari properti. Oke, di sini juga ada fitur cari properti. Jadi untuk kalian yang sedang mencari tempat tinggal impian nih, Bank BTN Mobile ini memudahkan kalian mengakses dan mencari properti yang seperti apa yang ingin kalian
miliki. Lalu yang selanjutnya ada kereta cepat. Jadi untuk kalian nih yang suka pindah-pindah kota nih, bisa banget untuk membeli tiketnya di salah satu fitur, yaitu kereta cepat. Yang selanjutnya ada lifestyle. Di sini seperti yang tadi ya, kita bisa membeli tiket kereta. Terus di sini juga ada asuransi untuk kecelakaan, ada home service bahkan, yaitu daily cleaning, ada service AC dan juga massage. Terus ada loyalty reward juga untuk plus by BTN prioritas, dan juga ada jasa profesional yaitu tukang ledeng, dan untuk kebutuhan harian dengan Telkomsel. Yang selanjutnya sebenarnya masih banyak teman-teman fitur dari aplikasi ini, bisa kalian lihat ya. Ini sampai bawah semuanya ada, bahkan investasi pun kalian bisa akses dari sini ya untuk reksadananya. Lalu ada virtual branch, ada emitra, dan yang lainnya. Di sini juga ada salah satu fitur yang lumayan menarik ya teman-teman, yaitu BTN keyboard. Jadi di sini kalian bisa langsung mengakses tabungan kalian tanpa membuka aplikasinya. Jadi nanti bisa disesuaikan ya teman-teman untuk aktivasi ke keyboard yang ada di perangkat kalian. Dan kalian juga mungkin ada yang masih bingung dengan fitur-fitur ini, bisa kalian tanyakan langsung kepada pusat bantuan, yaitu customer service ya, baik itu dengan chat ataupun by telepon, untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas nih teman-teman. Oke, baik. Cukup sekian untuk pemaparan dari fitur-fitur yang ada dalam aplikasi BTN Mobile. Untuk updatean selanjutnya atau fitur menarik lainnya, mungkin bisa teman-teman explore lebih jauh dengan mengunduh aplikasinya secara langsung. Oke, sekian dari aku. Terima kasih.